Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Al-maqalatul asiratu fin nafsi wa akhwaliha. Al-maqalatul asiratu, maqalah yang ke-10. Fin nafsi, di dalam nafsu, wa akhwaliha, dan keadaannya nafsu. Makalah ke-10 ini menerangkan mengenai nafsu dan keadaannya nafsu. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Innama huwa, innama hanyalah, huwa dia ay al-amru laka, perintah padamu. Huwa ini merujuk kepada perintah kepadamu. Innama hanyalah huwa dia, yaitu perintah kepadamu. Itu Allahu Allah. Itu Allahu ay maksudnya datangnya dari Allah. Allahu Ta'ala datangnya dari Allah Ta'ala. Wa nafsuka, dan datangnya dari nafsumu. Wa anta, dan sedangkan engkau itu al-mukhatabu, mukhatab, yang diajak bicara. Kata Tuan Syekh, perintah yang datang kepada kita itu cuma dua datangnya. Yang pertama datangnya dari Allah melalui lisannya Rasulullah, berupa perintah kepada kita dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Itu sesuatu yang datang dari Allah. Yang kedua, perintah itu datang dari nafsu kita. Nafsu yang memerintahkan kepada kita dengan sesuatu yang bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Sedangkan kita al-mukhatabnya, sedangkan kita adalah orang yang diajak bicaranya. Jadi yang bicara sama kita, yang memerintahkan kepada kita ini, kata Tuan Syekh, yang memerintahkan kepada kita ini cuma dua, Allah dan nafsu kita. Allah berupa perintah untuk melaksanakan kebaikan, sedangkan nafsu perintah untuk melakukan keburukan. Wan nafsu, sedangkan nafsu diddullah. Nafsu itu adalah lawannya Allah. Perbuatan buruk lawannya adalah perbuatan baik. Wa aduwuhu, dan musuhnya Allah. Dan musuhnya Allah. Kebaikan musuhnya adalah keburukan. Wal asya'u, dan adapun segala macam. Wal asya'u, dan adapun segala macam. Kulluha, semuanya segala macam. Tabiatun, itu mengikuti. Tabiatun, itu mengikuti. Lillahi ta'ala, pada Allah ta'ala. Sedangkan segala sesuatu semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nafsu, dan sedangkan nafsu, wan nafsu, dan hale utawi nafsu,
Wa nafsu, dan sedangkan nafsu lillahi ta'ala itu pada Allah ta'ala khalqan berupa ciptaan. Khalqan berupa ciptaan, wa mulkan dan kekuasaan. Wa mulkan dan kekuasaan. Sedangkan nafsu itu adalah ciptaannya Allah, sekaligus nafsu itu punya kekuasaan terhadap manusia. Apa kekuasaannya nafsu terhadap manusia itu? Walin nafsi, dan itu bagi nafsu. Walin nafsi, dan itu bagi nafsu. Iddi'aun utawi ajakan. Iddi'aun ajakan. Watamanni dan angan-angan. Watamanni dan angan-angan. Wasahwatun dan sahwat. Wasahwatun dan sahwat. Walazzatun dan kelezatan. Bimulabasatiha dengan memakaikannya nafsu. Bimulabasatiha dengan memakaikannya batu. Sedangkan nafsu ngajak kepada kita. Sedangkan nafsu punya ajakan kepada kita, mendorong kepada kita. Kemudian punya angan-angan yang panjang terhadap kita, punya sahwat terhadap kita, punya kelezatan terhadap kita. Gampangnya, contoh gampangnya aja gini. Tidur malam jam 2, bangun enakan bangun sholat atau bangun tidur lagi? Enakan mana itu? Lezatan mana? Lezatan mana? Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur, gitu ya. Kalau ngomong lezat, kalau ngomong sahwat, kalau ngomong enak, itu pasti nafsu. Siapapun yang memakaikan nafsu, siapapun yang memakai nafsu pasti akan mendapatkan kelezatan, sahwat, dan juga ajakan-ajakan dunia. Siapapun itu. Nah, tapi nanti maka semua orang ketika ibadah itu pasti nggak enak. Pasti nggak enak ibadah itu. Tapi nanti lama-lama yang tidak enak itu menjadi enak. Yang tidak lezat menjadi lezat. Ketika dia sudah melampaui tadi nih, sudah melampaui tahap di mana dia bisa melampaui ketidakenakan ibadah dan ketidaklezatan ibadah kemudian menjadi lezat, ketika dia sudah sampai kepada titik itu, maka tidak ada lagi kelezatan, tidak ada lagi kenikmatan kecuali ibadah kepada Allah. Tapi kalau belum melewati fase ini, belum bisa. Baru tumben banget tahajud udah bilang nikmat banget tahajud, ya Allah nikmat. Enggak itu tuh lebay itu mah, lebay. Ya paling nikmatnya sehari, 2 hari, 3 hari. Coba nanti seminggu, nanti sebulan. Masih enggak nikmatnya kayak gitu. Dia harus melampaui siksaan dulu itu. Dia harus melampaui siksaan yang tidak enak dulu. Bangun dulu tidak enak. Tidak makan, tidak minum, kurangin makan, kurangin minum, kurangin tidur. Dia harus melampaui itu dulu itu. Sampai kemudian dia sudah terlampaui, maka kemudian semua yang dilakukan sama dia berupa ibadah akan menjadi nikmat. Faiza wafakta, maka jika sesuai siapa kamu? Faiza wafakta, maka jika kamu telah sesuai al-haqqo pada Allah azza wa jalla, al-haqqo pada Allah azza wa jalla azza wa jamala, fi mukhalafatin nafsi, di dalam menyalahi nafsu, fi mukhalafatin nafsi, di dalam menyalahi nafsu, wa udwaniha dan memusuhi nafsu, wa udwaniha dan memusuhi nafsu. Fakunta, maka ada siapa kamu? Fakunta, maka ada siapa kamu? Itu lillahi pada Allah, lillahi ta'ala pada Allah ta'ala, itu khosman melawan, itu khosman melawan ala nafsika atas nafsumu, ala nafsika atas nafsumu. Ketika kita menyesuaikan diri kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita di dalam menyalahi nafsu dan memusuhi nafsu, maka saat itulah kita sedang bertempur terhadap nafsu. Sekarang kan abis hujan enak banget deh. Enakan di rumah ngelonin istri apa ngaji di sini coba? Yang punya istri, gitu ya.
Enakan mana zikir lama banget atau kabur? Enakan mana baca Quran lama atau kabur? Ketika kita, ya bukan berarti di rumah itu berdosa, ya enggak. Maksudnya ketika kita sudah satu frekuensi, ketika kita sudah berada di jalur perintahnya Allah, ketika kita ada di jalur ibadah kepada Allah, maka saat itulah kita sedang bertempur melawan terhadap nafsu kita. Nafsu kita mah pengennya habis assalamualaikum langsung kabur. Atau la ilaha illallah 3 kali sayyiduna Muhammad, pengennya itu nafsu. Tapi kemudian langsung aja terusin la ilaha illallah, lagi lawan itu, lagi bertempur terhadap nafsu. Apapun kita, siap terhadap apapun kita, ketika kita ada pada relnya ibadah kepada Allah, di dalam menyalahi nafsu dan memusuhi nafsu, maka saat itu kita sedang bertempur dengan nafsu. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu pernah menyatakan bahwa manusia ketika bertempur kepada nafsu ada 3 golongan. Ada 3 golongan manusia yang melakukan pertempuran terhadap nafsu. Yang pertama adalah orang kebanyakan, orang yang awam, orang yang sangat-sangat awam. Apa itu? Orang yang sepenuhnya dikuasai oleh nafsu. Orang yang tidak punya daya untuk melawan nafsu. Orang yang sudah kalah terhadap nafsu. Orang yang betul-betul diselimuti oleh nafsu. Ini yang Allah sampaikan dalam Quran. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Ini orang yang pertama ini. Golongan pertama, orang yang tidak pernah menang terhadap nafsu, bahkan tidak pernah melakukan perlawanan terhadap nafsu, sehingga nafsunya dijadikan Tuhan bagi dia. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Yang kedua, orang khos, ya kebanyakan juga enggak, dikit juga enggak. Siapa itu? Orang yang terkadang bertempur, terkadang enggak. Orang yang terkadang bertempur kepada nafsu, kadang menang terhadap nafsu, kadang kalah terhadap nafsu. Ya kita ada nih, kita kebanyakan. Kadang menang kita lawan nafsu. Males banget kita tempur itu. Akhirnya berhasil kita melakukan ibadah. Menang kita itu, menang. Tapi kadang kalah juga kita sama nafsu. Males banget udah males banget. Udah mager, udah agak mau gerak. Nafsu kita kadang kalah sama nafsu, kadang menang kadang kalah, tapi tetap melakukan pertempuran. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi, jahidu anfusakum kama tujahiduna a'daakum. Lawanlah, bertempurlah, peranglah kalian, peranglah kepada nafsumu, peranglah terhadap nafsumu sebagaimana kamu perang kepada musuhmu. Kalau kita perang lawan musuh ini biasa-biasa saja, kalah kita di ronde pertama, di pukulan pertama juga kalah sudah. Kalau perang terhadap musuh yang nyata, kemudian kita ini tidak serius, tidak benar, tidak melakukan persiapan, sudah kalah di pukulan pertama itu. Maka kata Nabi, perangilah nafsumu seperti kamu memerangi musuhmu. Gimana sih kita kalau perang sama musuh tuh kayak apa gitu? Maka kata para ulama, orang kalau lagi perang terhadap nafsunya, lalu kemudian dia meninggal, syahid dia. Ada orang ngaji kayak begini kemudian meninggal, mati syahid ya. Ada orang kemudian bangun malam tahajud, lalu kemudian ketika tahajud dia meninggal, syahid dia. Ketika ada orang kemudian berangkat ke majelis taklim, berangkat ke mushola, berangkat ke masjid, di tengah perjalanan dia meninggal, syahid dia. Kenapa kok syahid? Karena dia sedang berjihad. Jihad lawan siapa? Jihad lawan nafsunya. Yang kata Nabi, perangilah nafsumu itu seperti kamu memerangi musuhmu. Dan yang golongan ketiga, kata Imam Al-Ghazali, golongan khawasul khawas. Ini golongannya para nabi dan para aulia. Siapa ini? Orang yang gak pernah kalah lawan nafsunya. Gak pernah kalah itu. Orang yang sudah stabil, nggak pernah kalah terhadap nafsunya, selalu menang
nafsunya. Mau lagi enak kondisinya, tetap ibadah. Mau lagi susah kondisinya, tetap ibadah. Ini sudah sampai kepada tahap nabi dan para aulia. Jadi kalau kita semua ini kadang malas kadang kagak, ya wajar karena kita bukan nabi, bukan juga wali. Udah nyenengin hati aja, nyenengin hati. Nyenengin hati. Wah kok kadang enak kadang kagak? Ya iyalah, saya ini kan bukan wali. Bukan wali, baru menuju wal. Nanti kalau udah jadi wali mah udah selalu menang lawan nafsu. Tapi ada pertempuran di situ, ada pertempuran. Bertempur dulu terhadap nafsu. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman li Dauda pada Nabi Daud alaihissalam. Allah pernah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daudu, wahai Daud, ana budduka, aku adalah sembahanmu. Ana budduka, aku adalah sembahanmu. Allazimu yang wajib, allazimu yang wajib. Falzam maka wajibkanlah. Falzam maka wajibkanlah. Buddaka pada sembahanmu. Buddaka pada sembahanmu. Aku adalah sembahan yang wajib bagimu, maka wajibkanlah engkau menyembah kepada sembahanmu ini. Al-ubudiyatu adapun ibadah. Al-ubudiyatu adapun ibadah itu antakuna akan ada apa ubudiyah. Antakuna akan ada apa ubudiyah itu khosman perlawanan. Itu khosman perlawanan ala nafsika atas nafsumu. Ibadah adalah sebuah perlawanan terhadap nafsu. Firman Allah kepada Nabi Daud, ibadah adalah sebuah perlawanan terhadap nafsumu. Apapun yang tidak disenangi oleh nafsumu, maka itu adalah ibadah. Apapun yang disenangi oleh nafsumu dan engkau turuti, apapun yang dibikin lezat oleh nafsumu dan itu dituruti, maka engkau sedang tidak ibadah saat itu. Fatahak kokot maka jadi nyata. Fatahak kokot maka jadi nyata. Hina izin tatkala itu. Hina izin tatkala itu mualatuka apa penguasamu. Mualatuka apa penguasaanmu lillahi kepada Allah. Maka saat itu nyatalah penguasaanmu kepada Allah. Apa itu? Engkau lebih membela Allah, membela perintah Allah daripada membela perintahnya nafsu. Wa ubudiyatuka, wa ubudiyatuka dan ibadahmu, wa ubudiyatika dan wa ubudiyatuka dan ibadahmu lillahi azza wa jalla, lillahi azza wa jalla pada Allah azza wa jalla. Saat kita sedang beribadah, maka saat itu sedang melakukan perlawanan terhadap nafsu. Maka nyatalah penguasaan kita kepada Allah, nyatalah ibadah kita kepada Allah. Kalau sudah seperti ini dan ini terus menerus kita istiqomahkan, lawan terus nafsunya dilawan terus, wa atatka, apa yang terjadi? Wa atatka dan datangkah kepadamu. Wa atatka dan datang kepadamu al-aqsamu apa berbagai macam. Al-aqsamu apa berbagai macam. Hani'an yang lezat. Hani'an yang lezat. Mari'an yang menyehatkan. Mari'an yang menyehatkan. Mutayyaban yang baik. Mutayyaban yang baik. Wa anta dan sedangkan kamu. Wa anta dan sedangkan kamu itu azizun orang yang mulia. Mukarramun orang yang dimuliakan. Azizun orang yang mulia, mukarramun orang yang dimuliakan. Kalau sudah begitu terus, tempur terus lawan nafsu menang, tempur terus lawan nafsu, maka berbagai macam hal akan datang kepadamu dengan lezat, menyehatkan, bukan cuma lezat, hanian, marian. Marian itu menyehatkan, itu sesuatu yang kalau kita konsumsi sekarang, kedepannya sehat. Kedepannya sehat. Nah kalau dalam hal ibadah, yang kita konsumsi sekarang ini, nanti di akhirat sangat berguna bagi kita. Itu namanya
marian, mutayyaban, baik. Kalau sudah kita melakukan begitu, segala macam akan datang kepadamu yang lezat, yang menyehatkan, yang baik. Harta akan datang kepadamu, harta berbentuk yang sehat, harta yang berbentuk yang nikmat, harta yang datang berupa sesuatu yang baik. Apapun saja. Dulu baca Qur'annya ini gak enak, datanglah sekarang menjadi enak. Dulu zikirnya gak enak, sekarang zikirnya menjadi nikmat. Dulu orang ibadah solatnya itu gak nikmat, kemudian menjadi nikmat. Semuanya akan datang kepadamu menjadi lezat, menjadi menyehatkan, menjadi baik. Dan engkau saat itu menjadi orang yang mulia dan dimuliakan. Bukan cuma itu, wa khadamatka dan melayani kepadamu. Wa khadamatka dan melayani kepadamu. Al asya'u apa berbagai macam. Al asya'u apa berbagai macam. Wa azomatka dan mengagungkan kepada. Wa azomatka dan mengagungkan apa asya' kepadamu. Wa azomatka dan mengagungkan apa asya' kepadamu. Wa fahomatka dan mengagungkan. Wa fahomatka dan mengagungkan apa asyaka kepadamu. Kenapa? Li'annaha karena bahwasanya asya bi ajma'iha dengan semuanya asya, bi ajma'iha dengan semuanya asma, tabi'atun itu mengikuti, tabi'atun itu mengikuti li rabbiha pada Tuhannya asya, li rabbiha pada Tuhannya asya, muwafiqatun sesuai, muwafiqatun yang sesuai lahu pada Allah Ta'ala, lahu Ta'ala pada Allah Ta'ala. Bukan cuma tadi itu, bukan cuma datang, tapi berbagai macam hal, apapun saja, asya, berbagai macam hal akan hikmat, akan tunduk, akan hikmat kepadamu, akan mengagungkanmu, apapun saja. Karena berbagai macam itu semuanya ikut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pernah disampaikan dalam sebuah hadits qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, ya dunia, wahai dunia, uhdumi man khodami, layanilah orang yang melayani aku. Uhdumi man khodamani, layanilah orang yang melayani aku. Wa'at ibni man khodamak, tapi bikin susahlah, bikin capeklah orang yang melayanimu wahai dunia. Ini sudah firman-Nya Allah. Orang kalau sudah melayani Allah, maka segala macam ikut kepada Dia, segala macam tunduk kepada Dia, segala macam khidmat kepada Dia. Kalau dalam bahasa Pangarsa Abah, orang kalau terus ibadah istiqomah kepada Allah, bukan lagi pada fase orang yang mengejar-ngejar dunia, tapi pada fase orang yang dikejar-kejar sama dunia. Bukan lagi orang yang tergopoh-gopoh nyerang mengambil dunia, tapi orang yang dunia tergopoh-gopoh datang kepada dia. Kenapa bisa begitu? Ini dalilnya nih. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau engkau terus melakukan perperangan terhadap nafsu, dan engkau menang terus, maka segala macam hal datang kepadamu, segala macam akan tunduk kepadamu. Izhuwa karena Allah, izhuwa karena Allah, khaliquha penciptanya berbagai macam. Apa yang tidak diciptakan oleh Allah di sini? Semua diciptakan oleh Allah. Wa munsiuha dan yang menumbuhkan asya, wa munsiuha dan yang menumbuhkan asya, wahia dan adapun asya itu mukirratun mengakui, itu mukirratun mengakui lahu pada Allah bil ubudiyati dengan penghambaan, bil ubudiyati dengan penghambaan. Semuanya tunduk kepada Allah. Mau yang kita bilang itu benda mati, tetap tunduk kepada Allah itu. Meskipun itu benda mati. Api itu kan benda mati.
api itu benda mati. Tapi tunduk api itu sama Allah. Ketika Allah bilang ya naru kuni bardan wasalaman ala kan itu benda mati. Benda mati. Tapi bisa tunduk itu. Kenapa? Karena semua hal yang menciptakan adalah Allah. Tidak ada satupun yang tidak diciptakan Allah. Dan semua hal tadi itu mengakui kepada Allah dengan penghambaan. Tidak ada satupun makhluk Allah yang Allah ciptakan yang tidak mengakui sifat ubudiyahnya, sifat penghambaannya kepada Allah. Even iblis sekalipun itu aja mengakui bahwa iblis itu ciptaan Allah. Ketika Allah tanya, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa yang iblis sampaikan tadi? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis ini ngakuin nggak kalau yang menciptakan ini adalah Allah? Mengakui nggak? Ngakui. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui Allah, itu sesungguhnya orang yang lebih dahsyat dari iblis itu. Kenapa? Karena iblis sendiri ngakuin ini ciptaannya adalah ciptaan Allah. Jadi iblis sendiri pun mukirratun lahu ta'ala, mukirratun lahu bil ubudiyah. Iblis sendiri ngakuin kepada Allah dengan sifat ubudiyah. Nah, kemudian ketika itu kalau dalam kitabnya Al-Hallaj, ini disampaikan ada cerita bahwa iblis saat itu sudah mau taubat. Udahlah saya taubatlah sama Allah. Karena udah dibegitukan kan, taubatlah sama Allah. Pengen taubat nih sama Allah. Kemudian naiklah dia nih iblis ini. Naiklah iblis. Lalu kemudian ketika di tengah jalan mau sampai kepada Allah, dicegat sama Jibril. Ngapain iblis? Saya mau tobat. Saya udah gak sanggup lagi dimusuhin sama Allah. Saya udah gak mau lagi bermaksiat kepada Allah. Saya mau tobat. Kata Jibril, jangan iblis. Kalau engkau tobat, nanti tidak ada keseimbangan di dunia. Tidak ada orang yang buruk, semuanya baik. Padahal semua butuh keseimbangan. Harus ada orang yang baik, harus ada orang yang buruk. Nah, siapa orang yang buruk kalau nggak diganggu sama engkau? Kan yang ganggu itu kan lu nih. Yang gangguin kan lu nih, iblis. Lu yang gangguin. Kalau lu pensiun dari iblis, nanti yang gangguin manusia siapa? Kalau kemudian manusia ini nggak ada yang gangguin, berarti manusia akan baik semua. Nah, terus saya harus apa? Engkau ibadahlah kepada Allah dengan cara posisikanlah dirimu menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah agar tetap terjadi keseimbangan di dunia. Katanya si Al-Hallaj. Maka Al-Hallaj mengatakan, Ustazi wa murabbi iblis wa fir'aun. Coba tuh. Guru dan pembimbingku adalah iblis dan Fir'aun. Itu Al-Hallaj tuh. Orang syariat kemudian bilang, gurunya iblis. Padahal maksudnya Al-Hallaj ketika itu sedang mau dipenggal, mau dieksekusi. Al-Hallaj mau dieksekusi. Lalu kemudian dibilang sama para ulama-ulama, sudahlah taubatlah Al-Hallaj, taubatlah. Tapi Al-Hallaj tetap pada pengakuannya kan. Saat itu kan oleh orang-orang syariah, oleh orang fikih, Al-Hallaj dihukum mati. Dijatuhi vonis mati karena sudah dianggap kufur, sudah dianggap musyrik Al-Hallaj ini. Tapi kemudian Al-Hallaj bilang apa? Ustazi wa murabbi iblis wa fir'aun. Guruku dan pembimbingku adalah iblis dan Fir'aun. Merujuk kepada biarin saja iblis ini merelakan dirinya menjadi orang yang buruk demi sebagai ubudiyah dia kepada Allah, menjaga keseimbangan yang ada di bumi itu. Tapi kalau Anda bilang ustazi wa murabbi iblis, udah geger itu, geger. Iya. Padahal maksudnya kayak gitu. Jadi iblis sendiri kalau kata Al-Hallaj nih, iblis sendiri sudah mewakafkan dirinya menjadi makhluk yang paling durhaka, sudah mewakafkan.
untuk menjaga kestabilan dunia. Kalau nggak begitu, tidak ada makhluk dunia yang bisa digoda. Semuanya baik, neraka nggak laku nanti. Baik semua, kagak ada kiai, nggak ada ustadz, nggak laku nanti kiai, nggak laku, ustadz nggak laku, guru nggak laku. Kenapa? Udah baik semua, mau ngapain ada ustadz, mau ngapain ada kiai, udah baik semua, gitu ya. Jadi semuanya mukirratun, mengakui kepada Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min syai'in, tidaklah dari sesuatu illa kecuali yusabbihu bihamdi, bertasbih bihamdihi dengan memuji Allah, walakin akan tetapi la tafqahuna, tidak faham siapa kalian tasbihahum, tasbihnya mereka. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang tidak bertasbih kepada Allah, yang tidak bertahmid kepada Allah. Tapi kita semua tidak banyak paham terhadap tasbihnya mereka. Maka tahun 81 ada seorang profesor dari Amerika, Profesor William dari Amerika. Beliau ahli tanaman, ahli nabati, ahli tanaman. Pernah mengukur, pernah menguji, ternyata tanaman daun itu setiap detiknya, 1 detiknya mengeluarkan 1000 suara. Yang kemudian dites dengan dalam bentuk gelombang ultratonik. Dites nih. Lalu kemudian direkam dengan alat perekam yang sangat-sangat sensitif sekali. Nah, ketika sudah direkam, berhasil direkam, maka gelombang ultratonik itu berubah tulisan menjadi Allahu. Itu penelitian yang kemudian membuat Profesor William ini menjadi syahadat. Kenapa? Karena asistennya dia langsung bilang, nggak heran saya. Kenapa nggak heran? Karena di Quran ada wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nabiullah Daud alaihissalam suatu hari pernah jalan, kemudian ketemu ngelihat ulet bulu. Lalu kata Daud begini, ngapain Allah nyiptain makhluk kayak begini? Udah jelek, kagak enakin, nyusahin, bikin susah, bikin penyakit lagi. Nabi Daud ngomong begitu di hadapan ulat. Maka kemudian Allah membikin ulat itu bisa ngomong sama Nabi Daud. Kata Nabi Daud, kata ulat, wahai Daud, saya setiap hari membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap pagi 1000 kali. Dan setiap sore saya selalu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim 1000 kali. Setiap pagi baca subhanallah, setiap sore baca selawat 1000 kali. Langsung katanya Daud, begitu ulat ente setiap hari, setiap pagi, setiap sore saya diilhamkan untuk baca 2 ini, tiap pagi dan tiap sore. Disitulah kemudian Daud bilang, ternyata saya tidak ada apa-apanya sama Daud. Bukan cuma Daud, kita semua nggak ada apa-apanya itu, nggak ada apa-apanya sama ulat bulu. Nah, faqala laha, kemudian Allah berfirman laha pada langit. Walil ardi, dan pada bumi, iktia datanglah kalian berdua, langit dan bumi, tau'an taat tunduk, au karhan atau terpaksa. Qalata, maka berkatalah keduanya langit dan bumi, ataina, datang kami to'iina, makhluk-makhluk yang taat. Allah berfirman kepada langit dan bumi, wahai langit dan bumi, datanglah kalian berdua, baik taat ataupun terpaksa, datang. Tapi kata langit sama bumi, tidak ya Allah, kami datang dengan taat. Ini gambaran. Maka kemudian kalau ada orang yang sudah bersama dengan Allah, jangan heran kalau apapun yang diucapkan kun menjadi fayakun. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman kepada langit dan bumi, engkau datanglah kepada orang-orang yang kayak begini. Engkau pengen datang terpaksa ataupun kau datang secara taat, tapi langit sama bumi sudah ikrar, kami berdua akan datang dengan taat. Fal ibadatu, maka adapun ibadah,
kullul ibadati, ya semua ibadah, fi mukhalafatin nafsika, adalah menyalahi nafsumu. Semua ibadah adalah penyalahan terhadap nafsumu. Nafsu kita pengennya siang makan minum, tapi nggak bisa karena kita puasa. Nafsu kita pengennya lanjut aja, kagak mau sholat, nggak mau zikiran, nggak mau apa, nafsu kita Tapi kemudian kita melawan nafsu itu. Semua ibadah adalah bentuk penyalahan terhadap nafsu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala tattabi'il hawa, dan janganlah mengikuti al hawa pada hawa. Kamu jangan ikut kepada hawa nafsu. Fayudillaka, maka menyesatkan apa hawa kepadamu, maka hawa nafsu akan menyesatkanmu ansabilillah, dari jalannya Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman li Dawud alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, uhjur hawaka, uhjur, asingkanlah, hawaka, nafsumu, hawa nafsumu, asingkanlah, jangan ditemenin, dibikin asinglah. Fa innahu, maka sesungguhnya hawaka itu munaziun, adalah musuh, Jadi semua yang kita lakukan kalau itu masih ibadah dan kita masih dalam tingkat nafsul ammarah, lawamah, amarah, mulhamah, lawamah, mulhamah, baru ke mutmainah. Kalau masih dalam tahap itu, pasti tidak ada yang enak ibadah. Jadi kalau Anda bilang, lu malas banget ya ibadah, ya memang harus malas Anda itu. Kalau kemudian itu nggak malas, bukan nggak ada Anda itu kagak punya, nggak ada mukhalafatun nafsinya itu. Ketika Anda malas banget ya kalau saya zikiran ya, itu berarti kita sedang melakukan pertempuran itu terhadap nafsu. Jadi sudah wajar. Semua ibadah intinya adalah melawan, menyalahi nafsu. Nanti kalau sudah terus menang, nafsu kita sudah pada tingkat nafsul mutmainnah, maka semua ibadah menjadi nikmat banget ibadah. Sholat nggak sholat, jangankan sholat wajib, ketinggalan sholat sunnah aja resah banget hati. Ketinggalan malam biasanya tahajud, zikiran, lalu kemudian karena kecapean bablas bangun subuh, gelisah banget hati itu, nggak enak banget. Ya Allah, merasa kayak kehilangan sesuatu lah. Kayak Anda itu kehilangan sesuatu, kayak Anda kelewatan film cakep, waduh ketiduran gua, atau habis kelewatan nonton bola misalnya gitu. Anda lebih nyesel mana? Kelewatan nonton bola apa kelewatan tahajud, lebih nyesel mana? Kayak gimana? Nah, yang pasti itu nonton bola. Nanti kalau sudah mutmainah, nyesal rasanya. Imam Ahmad bin Hambal pernah nangis, bilang, apa dosa saya ya Allah sampai saya kehilangan sholat sunnah qobliyah. Qobliyah doang tuh. Kehilangan sholat qobliyah. Apa dosa saya ya Allah sampai saya kehilangan sholat sunnah qobliyah. Kita ini ya Allah jauh. Nah, tapi kan kita semua sedang masuk merambah ke sana, dan mudah-mudahan semua menjadi istiqomah buat kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman semua, pertama ada titipan haul. Siapa tadi? Farhan. Haul pertama, orang tuanya Romli bin Alimi, Abdul Wahid bin Romli, Alimi bin Amin. Dan semua keluarga-keluarga kita, mudah-mudahan dengan semua yang kita baca, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Beberapa teman kita juga sedang mengalami sakit, anaknya ada yang sakit, istrinya ada yang sakit. Semua mudah-mudahan yang kita baca, yang kita zikirkan, yang kita ibadahkan menjadi wasilah, menjadi penyembuh terhadap semua sahabat-sahabat kita, anak-anaknya, semua istrinya yang sedang mengalami sakit. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Saya juga ngelihat tadi masuk, kok ada ini, kok ada tumpeng, terus kok ada makanan segala macam sudah.
Saya terima kasih sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Ini juga saya hadiahkan, kita hadiahkan semua untuk siapapun yang ulang tahun di bulan Juli ini. Semua mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah. Termasuk besok beberapa jam lagi istri dari Dedi, ini orang tua kita, Dedi, istrinya beliau beberapa jam lagi akan berulang tahun. Ibu Yuliana, Mami, kita nyebutnya Mami, beberapa jam lagi insya Allah akan masuk ke usia yang baru. Ini juga kita hadiahkan buat Mami. Semua yang ada di sini, semua yang ada di apapun yang ada di sini, mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan-kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya terima kasih sebesar-besarnya. Makasih, terima kasih. Segalanya terima kasih. Semuanya yang sudah teman-teman lakukan, ucapkan, apapun sudah. Saya ucapin terima kasih dan saya ingat terus sabda dari Pangarsa Abah, apapun yang Anda lakukan kebaikan, ucapan doa kepada orang yang didoakan, orang yang didoakan belum sampai doanya, kebaikannya sudah sampai kepada orang yang berdoa. Siapapun yang menggembirakan sahabatnya, siapapun yang membuat mudah dan menggembirakan saudaranya, maka dia akan digembirakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada urusan-urusan dunia dan akhiratnya. Jadi ini yang saya mohon kepada Allah. Semua kebaikan-kebaikan doa kembali kepada teman-teman semua. Semua kemudahan kemudahan akan masuk kepada teman-teman semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sokhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahir syafi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul